Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Wake Up Sid. Wake Up Sid adalah film drama remaja India yang dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Ayan Mukherjee. Pemeran film ini antara lain Ranbir Kapoor sebagai Sid serta Konkona Sen Sharma sebagai Aisyah. Inilah alur ceritanya. Ini adalah Siddharth Mehra, seorang pemalas dari kota Mumbai. Tapi dia anak orang kaya bernama Ram Mehra dan Sarita. Besok adalah hari ujian akhir di perguruan. Sid harusnya belajar dengan serius. Tapi dia malah tidak fokus dan melakukan hal sia-sia hingga bangun kesiangan. Sehingga sesampainya di kampus, ujiannya tak berjalan dengan lancar. Walau begitu, Sid tidak terlalu sedih. Dia punya sahabat laki-laki bernama Rishi. Sid yakin jika dia tak lulus, Rishi juga takkan lulus. Jadi dia punya teman mengulang. Setelah ujian selesai, Sid mengajak Rishi dan Laksmi pergi refreshing sambil menunggu hasil ujian. Menghabiskan jatah kartu kredit ayah untuk mentraktir teman-teman sampai malam. Pagi hari, ibu datang ke kamar Sid karena rindu. Sid terlalu sibuk dengan teman-temannya dan tak mementingkan keluarganya. Lalu di meja makan, ayah melihat Sid sedang tertarik dengan foto mobil keluaran terbaru. Ayah memberi Sid tawaran bekerja di perusahaannya selama 90 hari jika Sid menginginkan mobil itu. Sid merasa itu terlalu lama, sehingga kesepakatan pun menjadi 30 hari saja. Karena besok sudah mulai bekerja, Sid segera pergi ke pesta perpisahan memenuhi undangan teman yang sangat membencinya, Debbie. Sid mengabaikan semua momen membosankan itu dengan kamera barunya. Sid tak menyadari bahwa dia sangat jago dalam hal fotografi. Sampai ketika dia tak sengaja memotret seorang gadis bernama Aisyah. Aisyah merupakan teman Debbie yang berasal dari Kolkata. Sid pun mendekatinya dan mereka berdua pun berkenalan. Aisyah menjelaskan bahwa dia datang dari Kolkata untuk melamar di majalah Mumbai Beat sebagai penulis. Sid terkejut karena Mumbai Beat adalah majalah langganannya karena banyak foto-foto menarik di dalamnya. Sid lalu mengajak Aisyah ke tepi laut. Sid menjelaskan bahwa laut adalah tempat favoritnya. Terlebih ketika hujan, laut akan tampak luar biasa. Lalu dia bertanya kepada Aisyah, apakah dia tidak takut tinggal sendiri di Mumbai? Aisyah menjelaskan bahwa sebenarnya dia takut. Tapi datang ke Mumbai adalah impiannya. Dia tidak akan membiarkan rasa takut menghalanginya. Karena hari mulai larut, Sid mengantar Aisyah pulang ke hotelnya. Dan Sid meninggalkan alamat email karena Aisyah belum memiliki HP. Keesokan hari, Sid mulai bekerja di perusahaan ayahnya yang bergerak di bidang perabot kamar mandi modern nomor 1 di India. Dia memilih memakai kaos biasa karena dia tidak menyukai pakaian formal, padahal itu sudah menjadi SOP kantor. Sesampainya di tempat kerja, para karyawan nampak memandangi Sid dengan heran. Tapi setelah tahu bahwa dia adalah anak dari owner perusahaan, Sid pun disambut dengan hangat dan dipersilakan menunggu di ruangan ayahnya. Ayah datang dan heran melihat kelakuan Sid yang tak kunjung berubah. Ayah sampai berkata, "Di kantor kamu bukan anak manja seperti di rumah. Kamu sama seperti pegawai ayah yang lain. Jadi kamu harus izin dulu sebelum masuk ke ruangan ayah." Sid ditempatkan bersama karyawan yang lain. Dia ditugaskan untuk mempelajari latar belakang perusahaan dan memahami literaturnya. Tapi karena Sid yang belum bisa serius dalam hal apapun, akhirnya menjadi bosan. Tak lama Aisyah mengirim email ke Sid. Aisyah menceritakan tentang pengalaman wawancara kerja di Mumbai Beat. Dia juga bertemu dengan Amit selaku kepala fotografer di sana. Aisyah berharap bisa diterima di sana. Sid pun membalas email Aisyah. Dia menjelaskan bahwa dia melewati hari yang buruk dalam hidupnya. Kantor ayahnya seperti penjara baginya. Orang-orang di kantor datang di waktu yang sama dan juga keluar di waktu yang sama. Dia mencoba membuat keributan, tapi tidak ada satupun orang di kantor yang menghiraukannya. Hingga suatu hari Aisyah ingin pindah tempat tinggal karena tempat tinggalnya sekarang banyak tikusnya.
Sid pun membantunya dengan memberikan nomor broker penyewaan rumah. Sid memberikan alamat kontrakan milik Dube. Aisyah pun langsung pergi melihat kontrakan tersebut. Di sisi lain, Sid merasa bosan dan sudah tak kuat bekerja di kantor ayahnya. Dia memutuskan untuk kabur dari kantor dan merelakan mobil impiannya. Dia pergi menemui Aisyah, sementara ayahnya merasa kecewa karena Sid tidak serius dalam bekerja. Sid dan Aisyah berkenalan dengan wanita ganjen yang bernama Sonia dan bocil yang bernama Sanju, yang orang tuanya tidak suka dengan gaya pakaian Sonia yang kurang sopan. Setelah melihat kamar kontrakannya, Sid merasa kesal karena kamar tersebut sangat kotor. Bahkan kamar pembantunya lebih bagus dari kamar tersebut. Namun Aisyah ternyata malah menyukai kontrakan tersebut. Apalagi pemandangan lantai paling atas, terlihat pemandangan kota yang sangat indah. Sehingga terpaksa, Sid membantu Aisyah mendekor kamar yang dikatainya sampah. Sid lalu memanggil semua sahabatnya untuk membantu. Hingga kamar Aisyah terlihat sangat nyaman dan luar biasa. Lanjut cerita, di malam perayaan anniversary orang tuanya, Sid berkenalan dengan seorang gadis anak dari teman ayahnya dan bernama Tania. Dia baru saja kembali dari Amerika Serikat. Dia sarjana desain dari Universitas Pearson. Tapi sama seperti Sid, dia tidak mau bekerja sama dengan perusahaan orang tuanya. Tiba-tiba Aisyah menelpon Sid, memintanya untuk menemaninya di kontrakan. Tak berpikir panjang, Sid yang bosan pun langsung pergi ke kontrakan Aisyah. Di kontrakan Aisyah menjelaskan bahwa sebentar lagi dia ulang tahun karena dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya sendiri. Aisyah meminta Sid untuk menemaninya, sehingga mereka berdua pun merayakan hari ulang tahun Aisyah dengan pesta kecil-kecilan di kamar. Setelah itu Sid bertanya apa kriteria pria yang dicari Aisyah. Aisyah menjelaskan bahwa di usianya 27 tahun, dia mencari seorang yang independen, seorang yang dengan karir dan tujuan hidup yang jelas, seseorang yang bisa saling memahami. Dan Sid sama sekali bukan tipenya. Sid kebalikan dari semua kriteria itu, dan Sid sangat kekanak-kanakan. Keesokan hari tibalah Aisyah melakukan wawancara. Kabir, CEO majalah, terlihat sangat sibuk, namun Kabir adalah tipe Aisyah. Setelah melakukan wawancara konyol, akhirnya Aisyah diterima bekerja. Aisyah segera menelpon Sid dan memberitahu bahwa dia diterima kerja di majalah Mumbai Beat. Sementara itu, Sid dan teman-temannya sedang merasakan ketegangan karena hasil ujiannya sudah keluar. Setelah melihat hasilnya, Sid merasa kecewa. Dia gagal, sedangkan semua sahabatnya lulus ujian. Rishi mencoba untuk menenangkan Sid, tapi Sid malah menyalahkan Rishi. Sid kesal telah berteman dengan mereka, karena ini di luar dugaan Sid, di mana Rishi seharusnya tidak lulus dan menemaninya mengulang 1 tahun lagi. Sampai di rumah, ibunya memarahi Sid. Dia merasa telah gagal mendidik Sid. Di sekolah, Sid anak yang pandai, tapi tidak di perguruan tinggi. Sid lebih suka menyia-nyiakan waktu berfoya-foya dengan temannya. Anehnya, Sid malah lebih marah. Sid mengatakan bahwa ibu tidak pernah sekolah, oleh karena itu ibu tidak bisa mengguruinya. Perkataan itu membuat ibu terluka. Ayah yang melihatnya langsung menyuruh Sid segera minta maaf dengan ibu. Ayah menjelaskan bahwa jika sekarang Sid gagal dalam ujian, kemungkinan dia akan gagal dalam hidup. Sid semakin sulit diatur, sehingga ayah memutuskan jika Sid ingin tetap tinggal di rumahnya, dia harus mematuhi semua aturan ayah. Tapi Sid malah memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia merasa sudah tidak membutuhkan uang ayah. Dia mengemasi barang-barangnya dan pergi ke Aisyah. Merasa Sid teman baiknya, Aisyah pun mengizinkannya. Keesokan hari, di hari pertama kerja, Aisyah sangat bersemangat dan datang lebih awal. Di sisi lain, Sid bangun kesiangan. Karena lapar, dia langsung mencari makanan di kulkas. Tapi sayangnya, tidak ada makanan instan di kulkas. Sid menelpon Aisyah, tapi Aisyah malah tak menghiraukannya. Sepulang kerja, Aisyah terkejut melihat rumahnya yang sangat berantakan. Dengan sabar, dia pun membersihkannya. Bahkan setelah tahu bahwa Sid tidak memiliki uang untuk membeli makanan, Aisyah pun langsung membuatkan makanan untuk Sid. Lanjut cerita, di kantor, Aisyah mencoba menunjukkan artikelnya pada Kabir. Tapi Kabir tidak menghiraukannya. Aisyah lalu berinisiatif untuk menyelipkan artikelnya di berkas Kabir. Sementara itu, Sid pergi makan di sebuah restoran. Tapi saat dia hendak membayar, ternyata kartunya benar-benar terblokir dan Sid pun tidak mempunyai uang cash untuk membayar.
Untungnya di situ ada Debbie, teman kampusnya yang paling judes. Debbie ini sebenarnya baik, dia membantu Sid membayar tagihan restoran. Nice. Sid malu dan segera kembali ke kontrakan Aisyah. Sesampainya di sana, ternyata Laksmi sudah menunggunya. Laksmi meminta Sid untuk kembali ke rumah, tapi Sid menolak dan melampiaskan amarahnya. Laksmi pun kesal, bukan hanya Sid yang punya masalah, setiap orang punya masalah. Contohnya, Laksmi, dia selalu gagal dalam diet dan membuatnya frustasi. Sid menyesal dan meminta maaf. It's okay, Sid. Sedangkan kedatangan Laksmi adalah untuk membantu Sid membawakan barang-barang kesayangannya. Salah satunya adalah kamera digital. Sid yang merasa jenuh kembali bertemu dengan hobinya, yaitu memotret lingkungan sekitar yang menurutnya menarik. Aisyah bahkan heran, Sid berteman dengan ibu kos yang terkenal galak. Meski begitu, dia kesal. Capek-capek pulang kerja, rumah semakin berantakan. Suatu hari Sid minta diajari Sonia cara menggoreng telur. Sementara Aisyah merasa bete karena saat Kabir menyuruh membuang berkas yang tidak berguna, salah satunya adalah artikel milik Aisyah. Apalagi saat Aisyah pulang, Sid langsung memberikan telur goreng buatannya kepada Aisyah. Aisyah yang sedang bad mood langsung memarahi Sid. Dia capek lihat kamarnya tiap hari berantakan. Karena muak, Aisyah pergi meninggalkan rumah. Sid mencoba menelpon Aisyah berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Setelah menelaah perkataan Aisyah, Sid segera membereskan kontrakan Aisyah yang berantakan. Keesokan harinya, Aisyah terkejut melihat kontrakannya yang sudah rapi. Aisyah menyarankan kepada Sid untuk kembali ke rumah dan kembali bekerja di kantor ayahnya daripada di rumahnya dan hanya membuat telur goreng. Sid bertanya kemana saja Aisyah tadi malam. Ternyata Aisyah menginap di kontrakan Sonia. Lalu Sid minta maaf kepada Aisyah dan memintanya untuk tidak mengusir sementara. Oke, Sid. Sid sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa tanpa ayahnya. Sid menjelaskan bahwa dia tidak suka bekerja di perusahaan ayahnya. Dia ingin bekerja sesuai keahliannya sendiri. Mendengar hal itu, Aisyah pun memutuskan untuk membantu Sid. Aisyah yang mengetahui bakat Sid, lalu mengajak Sid pergi menemui Amit, teman kerjanya, agar bisa magang sebagai fotografer. Dan berkat bantuan Aisyah, Sid pun diterima magang di kantor yang sama dengan Aisyah. Dengan gembira, Sid pulang ke rumah Aisyah, tapi tanpa sadar, Sid berhenti di depan rumah ayahnya. Sid yang rindu, diam-diam melihat ibunya yang sedang belajar bahasa Inggris. Setelah itu, dia harus segera kembali. Lanjut cerita, di hari pertama kerja, Sid bertemu dengan Tania. Ternyata Tania juga sama-sama tak mau meneruskan perusahaan ayahnya dan memilih magang di sana. Di sisi lain, ibu Sid datang menemui Aisyah. Oh, halo. Ibu Sid berterima kasih kepada Aisyah karena mau menampung Sid. Dia memberikan sejumlah uang untuknya. Namun Aisyah tulus menolaknya. Tapi ibu meminta Aisyah untuk menerima mangga kesukaan Sid dan berpesan untuk jangan memberitahu Sid tentang dari mana asal mangga itu. Sebelum pergi, Aisyah menjelaskan pada ibu agar tak salah paham. Dia dan Sid hanya teman baik saja. Hari demi hari Sid merubah sikapnya menjadi lebih baik. Sid menjadi lebih giat bekerja karena sudah menemukan passionnya. Dia juga menjadi lebih dekat dengan Tania. Suatu hari, Sid dan Aisyah mendapatkan hari libur. Sid menjelaskan pada Aisyah bahwa dia akan pergi ke klub bersama dengan Tania. Tapi Aisyah terlihat cemburu, namun Sid tidak menyadarinya. Malam hari, Aisyah pergi ke kamar Sonia karena dia merasa jenuh di rumah tanpa Sid. Dia curhat masalahnya di kantor. Dan Sonia malah membahas Sid. Please Sonia, हम दोस्त हैं. Di sisi lain, Sid datang ke klub bersama Tania. Di sana dia bertemu dengan Laksmi dan Rishi. Laksmi memberitahu bahwa saat ini Rishi sedang sedih karena baru putus dengan Neha. Sid pun mencoba mendekati Rishi dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Rishi mengatakan bahwa pacarnya mencampakkannya dan menolak cincinnya. Tapi Sid malah tertawa melihat sahabatnya yang sedang bucin itu. Rishi pun ikut ketawa sembari berkata, seharusnya Sid ada di kejadian itu untuk mencegahnya supaya Rishi tidak malu sudah ditolak Neha.
Keesokan hari adalah jadwal Sid memotret tetangganya. Saat melihat kedekatan anak dan ibu tersebut, dia mengingat masa kecilnya dulu bersama sang ibu, sehingga Sid sadar dan memutuskan untuk menemui ibunya untuk meminta maaf. Ibu terkejut dan senang melihat Sid kembali dengan baju kemeja yang menandakan dirinya sudah dewasa. Mereka berdua lalu melihat foto album saat Sid masih kecil. Ibu memberitahu bahwa ayah di tengah kesibukannya, dia selalu mengabadikan momen saat Sid masih kecil. Dari situ Sid berpikir, ternyata bakat fotografinya adalah turunan dari ayah. Lalu Sid kembali ke kontrakan Aisyah. Lanjut cerita, Sid menemui Amit dan mengatakan bahwa dia ingin mengambil foto untuk edisi berikutnya. Dia ingin membuktikan bahwa dia juga mampu mengisi majalah tersebut. Sementara itu, artikel Aisyah yang berjudul New Girl in the City akhirnya diterima oleh Kabir. Kabir memutuskan di edisi majalah berikutnya, artikel Aisyah akan dimuat. Untuk merayakan hal itu, Kabir mengajak Aisyah ke pesta musik jazz. Dan dengan senang hati Aisyah pun menerimanya. Tapi saat di pesta, Aisyah tidak menikmati lagu tersebut. Karena dia lebih suka soundtrack film India. Mendengar hal itu, Kabir tertawa dan menganggap Aisyah masih kekanak-kanakan. Saat pulang dari pesta, Aisyah bertemu dengan Tania yang ternyata baru saja bersama Sid di rumahnya. Tania memberitahu bahwa Sid telah berhasil dan fotonya akan dimuat di majalah berikutnya. Sesampainya di kamar, Aisyah tiba-tiba marah pada Sid karena membawa Tania ke rumahnya. Dia juga marah melihat Sid yang mencuci bajunya. क्योंकि मुझे अपने कपड़े खुद धोने हैं और अपना खाना खुद बनाना। Sid yang heran melihat sikap Aisyah, langsung mengajak Aisyah bercanda dan menyiramnya. Hingga akhirnya Aisyah pun tidak jadi marah. Sejak hari itu, Aisyah menyadari bahwa dirinya mulai jatuh cinta pada Sid. Lanjut cerita, Aisyah semakin kagum dengan Sid, karena Sid sudah banyak berubah dan telah membantunya membuat artikel. Aisyah memilih ikut ke pesta bersama Sid dan menolak ajakan Kabir menonton jazz. Aisyah merasa senang bersama Sid. Tania yang melihat kedekatan Sid dan Aisyah memilih untuk menjauhi Sid. Dan setelah pulang dari pesta, dengan keadaan mabuk, Sid mengajak Aisyah tidur bersama. So close, but the feelings were two of us. Keesokan hari, Sid terkejut akhirnya dia memiliki pekerjaan sebagai asisten fotografer. Dia juga mendapatkan gaji pertamanya. Sid langsung pergi menemui ayah di kantor. Sid langsung meminta maaf pada ayahnya. Sid memberitahu bahwa sekarang dia sudah mempunyai pekerjaan sebagai asisten fotografer. Sid minta maaf karena tidak bisa meneruskan bisnis keluarganya. Sid pun memberikan gaji pertamanya pada ayah. Dan membuat ayah sangat terharu sehingga memeluk Sid. Ayah berpesan, Sid mulai saat ini harus bersungguh-sungguh dalam hal apapun. Dan sebelum pulang ke rumah, Sid memberikan hasil foto ke tetangganya dan memberikan minuman kepada Sonia untuk ucapan terima kasih. Setelah membereskan barang-barangnya, Sid memberitahu Aisyah bahwa dia akan pulang ke rumah hari ini karena masalah keluarga yang sudah selesai. Aisyah sangat terkejut. Dia pun menolak kado dari Sid. Dengan marah, Aisyah menyebut Sid seperti anak kecil yang datang dan pergi seenak jidatnya. Sid marah, selama ini dia sudah merubah sikapnya demi Aisyah. Tapi Aisyah tidak pernah mau melihat perubahan yang dibuat Sid untuknya. Sid pun kembali ke rumah dan dijemput orang tuanya. Sid lega, akhirnya dia tidur di kamarnya kembali. Sedangkan Aisyah, dia merasa kesepian setelah ditinggal Sid. Lalu Aisyah menelpon ibunya karena rindu keluarganya. Keesokan hari, Chotu membawakan sarapan dan majalah Mumbai Beat. Sid langsung membukanya dan merasa bangga karena fotonya terpajang di majalah tersebut. Sid pun melihat artikel karangan Aisyah dan langsung membacanya, di mana ternyata di artikel tersebut Aisyah menceritakan tentang dirinya sendiri dan pengalamannya tinggal bersama Sid di Mumbai. Di akhir kisahnya, Aisyah mengungkapkan bahwa dia mencintai Sid. Sid memakai kemeja putih dari Aisyah. Dia langsung bergegas menemui Aisyah yang dia yakin ada di pantai, apalagi hari ini tengah hujan. Sid
Sid melihat Aisyah di sana. Dia segera memeluk Aisyah dan mengatakan bahwa dia juga mencintainya. Mereka memutuskan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri hingga film ini pun selesai. Film ini sangat simpel ya guys, mirip-mirip FTV Indonesia lah. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.